fasting and longevity atau puasa dan umur panjang atau panjang umur ya. Jadi kita akan membicarakan mengenai puasa ya. Nah, seorang penemu, seorang inventor, kita semua kenal Thomas Alva Edison menemukan segala macam ya, fonograf, lampu pijar segala macam. Dia menemukan banyak sekali hal. Nah, dia katakan the doctor of the future will give no medicine. Seorang dokter di masa yang akan datang bukan memberikan obat ya, but will instruct his patient, dia akan memberikan instruksi kepada pasiennya in the care of the human frame karena dia care dalam lingkup kemanusiaan, in diet and in the cause and prevention of disease. Jadi kita yang akan diberikan adalah nasihat mengenai makanan dan bagaimana mencegah penyakit. Jadi memang tujuan utamanya adalah mencegah. Nah, kalau kita melihat ke bangsa-bangsa atau suku-suku yang zaman dulu terpencil ya, mereka seringkali tidak bisa makan. Ada kalanya mereka hunter gatherer ya, dikatakannya mereka memetik buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi kadang-kadang ada famine, ada kekeringan sehingga tidak ada yang tumbuh makanannya. Akhirnya dia harus berburu. Berburu juga tidak selalu dia bisa mendapatkan hewan buruan ya, kadang-kadang tidak berhasil. Jadi ada kalanya manusia itu sejak zaman dulu sudah dibiasakan tubuh kita itu dalam survive mode. Jadi kita tidak selalu hanya makan yang enak terus tiap hari tersedia di atas piring di depan kita. Tapi ada kalanya susah nggak bisa dapat makanan ya. Jadi kita juga tahu nenek-nenek kita, opung-opung kita, eyang-eyang kita semuanya juga pernah ada masa di mana paceklik susah tidak bisa makan. Jadi tubuh manusia sebenarnya sudah biasa untuk puasa yang karena terpaksa ya. Nah, kita tahu sahabat-sahabat kita melakukan puasa Ramadan ya. Biasanya pada saat puasa Ramadan itu mereka tidak mengkonsumsi makanan pada saat matahari terbit, sebelum matahari terbit sampai nanti matahari terbenam ya. Jadi berbeda-beda berapa jam ya di setiap tempat ya. Kalau kita lihat kita di Indonesia kira-kira 13 jam. Tetapi kalau kita lihat di belahan bumi yang lain, jadi di bagian belahan bumi utara di mana pada musim panas itu mataharinya lama sekali bisa 20 jam. Jadi makannya hanya dalam waktu 4 jam, puasanya 20 jam ya. Tapi kok bisa dilakukan? Ya bisa. Nah, masalahnya adalah setelah buka puasa seringkali banyak yang berbuka puasa dengan makanan yang tidak sehat. Manis-manis, gula yang tinggi, ya sirup, gula, karbohidrat yang sudah diolah ya, yang sederhana. Nah, itu yang salah ya. Berpuasanya sebenarnya sehat, kita akan lihat ya. Nah, ada bermacam-macam jenis puasa. Ya, jadi bukan hanya puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan merupakan salah satu ya, rata-rata biasanya 12 sampai 13 jam ya, kecuali di belahan bumi utara ya. Tapi ada juga puasa alternate day fasting. Jadi sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Ada juga yang 2 kali seminggu berpuasa ya. Ada juga yang modified fasting ya, misalnya hanya mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi 20 sampai 25% ya. Ada juga yang populer dengan 5:2, macam-macam ya. Ada yang 5 hari makan biasa, 2 hari berturut-turut restriksi kalori. Jadi misalnya kayak detox ya. Kita seringkali dengar detox 3 hari ya. Jadi ini kira-kira sama seperti itu ya. Ada juga yang time restricted. Jadi ada yang makan hanya di waktu frame 8 jam saja. Ada yang mempersempit lagi menjadi hanya 6 jam saja. Ada banyak sekali dan termasuk di sini disebutkan ya, some Seventh-day Adventists consume their last of 2 daily meals. Jadi 2 makan saja dalam sehari in the afternoon. Jadi pada saat masih sore hari sudah berhenti makan. Jadi kita lihat ada macam-macam metode berpuasa. Jadi puasa itu bukan artinya hanya puasa Ramadan yang hanya dari pada saat sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Tapi ada banyak metode berpuasa. Ada water fasting, ada segala macam ya. Nah,
Apa yang terjadi pada percobaan dengan tikus ya, kemudian pada lalat juga ya. Ternyata dengan berpuasa atau time restricted eating, jadi dia hanya makan di jam-jam tertentu saja. Setelah itu sekitar 16 jam tidak konsumsi apapun. Tekanan darah berkurang, berat badan memang turun, tetapi kadar gula di dalam darah juga turun, body fat-nya berturun, semua tanda-tanda inflamasi, ya peradangan di dalam tubuh berkurang. Tapi bukan artinya menjadi lemes. Tikus itu makin banyak energinya. Jadi energi expenditure-nya makin bagus. Motor kontrol, jadi kontrol otot-ototnya semakin bagus. Dia makin bisa berlari dengan kencang, dengan cepat. Ya. Begitu pula dengan lalat ya, cardiac function dan sleep-nya juga menjadi lebih baik. Seringkali kita pikir kalau kelaparan nggak bisa tidur. Bukan, malah sebaliknya. Pada saat lapar justru bisa tidur lebih baik. Nah, puasa yang terpanjang yang pernah dilakukan di dunia adalah yang dilakukan oleh Angus Barbieri tahun 1939, dia lahirnya. Ya. Nah, dia melakukan puasa dari bulan Juni 1965 sampai Juli 1966. Pada saat dia puasa, dia tidak mengkonsumsi makanan apapun. Semua yang makanan padat, makanan cair, tidak ada yang dikonsumsi. Dia hanya minum air putih, minum teh dan kopi sedikit, tetapi dia tidak minum kopi dengan gula, tidak ada susu, tidak ada apapun. Dan dia mengkonsumsi beberapa vitamin, karena dia di bawah pengawasan ketat oleh dokter di Rumah Sakit Maryfield. Ya. Karena kalau tidak ada zat gizi yang sama sekali yang masuk, tentunya juga menjadi tidak sehat. Nah, berat badannya bisa turun 276 pound atau sama dengan 125 kg dan berat badannya turun menjadi 82 kilo yang tadinya 200-an kilo. Jadi ini puasa terpanjang 382 hari di dunia. Bisa, jadi manusia bisa hidup tanpa makanan sebetulnya ya, asal punya cadangan gizi. Nah, ada perbedaan antara berpuasa dengan kelaparan atau starvation. Berpuasa atau fasting itu kita menghindari makanan, tapi pada saat yang sama badan kita itu sebenarnya menggunakan energi cadangan di dalam tubuh kita. Ya, dan ini dilakukan secara sukarela dan sebaiknya berpuasa tetap mengkonsumsi air. Sedangkan starvation kalau kita abstinensia dari makanan yang terus berlanjut sehingga pada saat cadangan energi di dalam tubuh kita sudah tidak cukup untuk survive, nah itu kita akan menjadi kekurangan gizi. Itu saatnya kita kelaparan dan itu justru malah tidak baik. Nah, pada percobaan pada tikus ya, dibandingkan antara tikus yang diberikan makanan tidak terbatas, 24 jam tersedia terus makanan di hadapannya. Dia akan makan terus, makan terus. Apa yang terjadi? Terjadilah segala macam penyakit-penyakit ya, semua yang penyakit kronik akan muncul dan lifespan-nya justru semakin pendek ya. Berbeda dengan tikus yang dibatasi jam makannya hanya 13 jam, dia mulai lebih panjang umurnya tikusnya. Penyakit-penyakit mulai berkurang. Tetapi pada saat dia diberikan caloric restriction, ya caloric restriction hanya makan dalam waktu 3 jam, dia langsung terjadi perbaikan dari segala macam penyakit-penyakit dan life extension-nya umurnya menjadi semakin panjang ya. Kenapa bisa demikian? Kita akan melihat ada banyak kegunaan dari puasa. Nah, ini Dr. Joel Fuhrman, dia punya buku Fasting and Eating for Health ya. Di situ dia jelaskan bermacam-macam cara berpuasa dan apa gunanya puasa ya. Fasting enables the body to repair and rejuvenate ya. Jadi ada proses yang terjadi di dalam tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, merejuvenasi, memudahkan kembali, dan by direct providing the conditions for recovery and removing the impediments that curtail your recuperative power. Yang tadinya tidak bisa kita perbaiki, kita sembuhkan gangguan-gangguan di dalam tubuh kita, dengan berpuasa justru kita bisa removing semua, membuang semua yang tidak bagus. Jadi secara keseluruhan sebetulnya berpuasa itu restoration of health. Kita membangun kembali tubuh kita. Nah, ada suatu istilah yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu mengenai yang namanya autofagi. Auto artinya diri sendiri, fagi itu artinya memakan. Nah, pada saat kita melakukan puasa, terjadilah proses yang namanya autofagi ini.
sel-sel tubuh kita akan memakani bagian-bagian di dalam sel itu. Ada protein yang sudah tua, ada protein yang sudah rusak, yang nggak perlu dipakai lagi. Dia akan dimakan oleh sel-sel tubuh kita sendiri, tapi setelah itu akan diolah, diproses. Nah, pertama kali yang mencetuskan istilah autofagi adalah Christian de Duve, ya. Nah, dia melihat adanya lisosom. Lisosom itu adalah sebuah bulatan vesikel, di dalamnya ada bermacam enzim yang akan memakan semua protein-protein sisa, ya. Lalu kemudian diteliti lagi oleh beberapa peneliti, dan yang belakangan ini tahun 2016 mendapatkan hadiah Nobel adalah Yoshinori Ohsumi. Dia katakan tubuh kita kalau melakukan suatu proses puasa akan terjadi autofagi. Jadi kalau sel tubuh kita ini kelaparan, nggak mendapatkan nutrien dari darah kita karena makanan kita sudah mengandung zat gizi, jadi dia akan mendegradasi protein-protein yang ada di dalam tubuh sel tersebut. Dia pecah-pecah menjadi asam amino yang kecil-kecil. Setelah itu dia bisa membentuk protein baru yang akan digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi ini adalah proses biological proses yang akan membuang sampah-sampah yang tidak dibutuhkan, dan justru dia akan membentuk sel-sel baru. Nah, ada 4 langkah. Jadi pertama dia sekuestrasi dulu, dia kumpul dulu. Ini nih protein yang udah nggak bagus ini, ya, dia kumpulkan menjadi satu area. Kemudian dia transport ke lisosom. Ya, lisosom yang tadi dikatakan adalah tempat di mana ada bermacam-macam enzim di dalamnya. Bersatulah lisosom itu dengan si protein-protein sisa itu, kemudian dia hancurkan, dia pecah menjadi protein amino acid yang baru, ya. Amino acid itu adalah bahan dasar atau struktur dasar dari protein, ya. Jadi kalau struktur protein itu kayak untaian, ya, kayak rangkaian, ya. Nah, dia akan terpilin, ya, menjadi suatu helix, ya. Jadi bentuknya seperti spiral, ya. Kemudian dia akan melipat. Nah, kalau dia udah melipat, barulah dia menjadi struktur yang kita kenal dengan nama protein. Tapi unsur terkecilnya adalah asam amino. Jadi dipecahlah si protein yang udah nggak bagus itu menjadi rangkaian kecil-kecil asam amino. Nah, berbagai penelitian menunjukkan pada COVID-19, Pak Edi Nurhan udah bilang jangan bicara COVID lagi. Tapi kalau kita bicara segala macam pola hidup sehat, pasti kita akan ketemu tentang COVID lagi. Ya, karena apa? Karena intermittent fasting ternyata bisa membuat tubuh kita mampu mengolah si virus ini di dalam lisosom. Tadi kan bertemu dengan lisosom, dihancurkan, dipecah, ya, sehingga protein dari virus ini RNA-nya hancur, ya. Dan dengan intermittent fasting yang meningkat justru adalah sistem imun bawaan, innate immunity yang type 1 interferon, yang biasanya lemah pada orang-orang yang sakit COVID yang berat. Jadi justru ini sangat penting. Jadi berpuasa adalah hal yang baik pada masa pandemi. Nah, fungsi dari autofagi itu tadi memakani dirinya sendiri. Yang pertama adalah menurunkan stres oksidatif, ya, yang disebabkan oleh radikal bebas. Kemudian memelihara gen agar stabil. Jadi gen kita tidak rusak, terutama telomer. Nah, telomer itu pembahasan lagi tersendiri, ya. Telomer kita, ujung dari DNA kita itu tidak akan rusak kalau kita melakukan autofagi di dalam tubuh kita. Kemudian meningkatkan konversi nutrien. Jadi nutrisi tadi yang seperti tadi sudah nggak ada makanan, tapi dengan dia pecah protein-protein itu, dia punya makanan lagi sel-sel tersebut, ya. Dan meningkatkan eliminasi sampah sel. Jadi yang sudah tidak digunakan, zat-zat yang mungkin bisa bersifat toksik, racun, itu justru akan dibuang, ya. Jadi kayak kita bebersih, ya. Kita lagi beberes di dalam sel kita. Tetapi di luar dari sel tubuh manusia juga akan terjadi suatu proses. Jadi bukan hanya di dalam sel. Di luar sel kita akan menurunkan proses yang biasanya kita kenal dengan peradangan atau inflamasi. Jadi mediator-mediator inflamasi seperti interleukin 6, ini sering sekali kita dengar, ya. Interleukin 6 itu seringkali juga meningkat pada kondisi COVID, ya. Dengan kita melakukan autofagi, si interleukin 6 ini akan menurun.
ya. Kemudian meningkatkan keseimbangan sistem neuroendokrin, hormon kita semuanya menjadi lebih stabil. Itu di luar sel kan sebenarnya ya. Mendukung deteksi kanker oleh sistem imun. Jadi kalau sistem imun kita mendeteksi ada sel kanker di sana karena ada sitokin yang dikeluarkan, dia akan datang dan dia akan memakan dan merusaknya, ya. Jadi juga melakukan eliminasi sel-sel yang sudah rusak. Jadi lihat proses autofagi ini sebenarnya cleaning day, waktu untuk beberes, bebersih. Ya, kita seringkali punya barang ditaruh, tiba-tiba udah berantakan semua. Harus ada hari di mana kita bersih-bersih. Nah, hari bersih-bersihnya itulah saat kita berpuasa dan terjadi proses autofagi di dalam tubuh kita. Orang sering katakan kalau orang lagi sakit harus makan, tapi nggak ada nafsu makan ya biasanya. Kalau kita lihat hewan-hewan juga, kalau punya peliharaan kucing atau anjing, kita lihat kalau dia lagi sakit pasti nggak mau makan. Kenapa? Karena kalau ada infeksi, tubuh kita sedang melakukan autofagi. Jadi kalau lagi autofagi jangan dipaksa makan. Tapi juga jangan artinya jadi tidak ada energi sama sekali, ya. Harus tetap ada energi yang masuk, tetapi tidak boleh dalam jumlah yang seperti biasanya. Orang sakit makan 3 suap aja kadang-kadang sudah cukup, ya, asal dia bisa survive, perutnya tidak sakit, tapi tubuhnya sedang dalam kondisi autofagi. Dan autofagi itulah yang akan membuang sampah-sampah sel, termasuk si virus dan bakteri, ya. Nah, proses puasa ada macam-macam, tadi saya sudah sebutkan, ada puasa 12 jam, makan 12 jam, ada puasa 16 jam, makan 8 jam, puasa 23 jam. Ada juga yang hanya makan 1 kali, ya, hanya dalam 1 jam dia bisa makan seluruh kebutuhan untuk sepanjang harinya. Ada yang puasa 2 kali seminggu, ada puasa 1 kali seminggu, ada puasa selama 3-4 hari, setelah itu dia makan biasa. Bisa dilakukan sebulan sekali, ada yang melakukannya 2 minggu sekali, dan sebagainya. Ya, ada banyak cara. Nah, ini adalah beberapa bukti dari berbagai penelitian. Ada bedanya kalau kita makan 2 porsi atau 3 porsi makan sehari dengan lebih dari 6 porsi sehari. Ada orang yang banyak snacking ya. Jadi pagi udah makan, jam 10 makan lagi snack. Nanti jam 12 makan siang. Setelah itu jam 3 makan snack lagi. Jam 6 sore makan lagi. Malam mau tidur lapar, makan lagi. Nah, pada orang yang makannya lebih dari 6 porsi sehari, dia akan selalu mengalami kelebihan berat badan, high fat, high sugar, biasanya dia akan craving untuk makan makanan yang manis-manis, ya, karena dia tidak pernah merasa puas untuk makan. Jadi dia hungernya, jadi rasa laparnya tetap tinggi terus, ya. Dan pada kondisi demikian, insulin sensitivity-nya menurun, kolesterolnya akan meningkat, dan terjadi inflamasi peradangan di dalam tubuhnya. Ya, bahkan circadian rhythm-nya terganggu sehingga biasanya susah tidur. Ya, tapi kalau kita makannya hanya 2 porsi atau maksimum 3 porsi, mungkin porsi ketiganya kecil saja, sarapan pagi, ya, last meal, lihat last meal-nya jam 4 sore, ya, dan tidak makan lagi di tengah malam, ini justru akan mengoptimasi proses autofagi. Kalau autofaginya sudah terjadi, maka tubuhnya akan sehat. Dia kolesterolnya turun, tidak rasa lapar, dan inflamasi semuanya berkurang, dan metabolic activity, jadi metabolisme tubuhnya meningkat. Jadi sekarang kita tinggal memilih. Kita yang harus menentukan, kita mau yang seperti apa, mau membuat autofagi terjadi atau tidak. Ya, nah ada banyak sekali kegunaan dengan restriksi waktu makan. Seperti tadi, makan hanya pagi sampai jam 4 sore. Ya, pemberian makanan yang sama di pagi atau siang hari akan berbeda efeknya terhadap tubuh kita kalau kita konsumsi makanan yang sama di malam hari. Ya, jadi kita lihat otak kita menjadi lebih sehat, liver menjadi sehat, usus kita, mikrobiota yang ada di dalam usus kita juga akan berbeda kalau makanan dimakan pagi hari dengan kalau kita makan makanan yang sama nih, misalnya kita makan sayur dengan nasi gitu ya pagi hari. Tapi kalau kita makan sayur dan nasi jam 10 malam akan beda efeknya terhadap si mikrobiota yang tumbuh. Ya, kemudian hipertrofi dari lemak ya, pembesaran dari lemak ya tentu aja jadi gemuk ya. Dan brown fat itu justru sangat penting. Brown fat itu akan membuat suhu tubuh kita lebih baik, bisa mengontrol suhu tubuh dan justru mengatur metabolisme kita. Jadi jangan sampai kita
brown fatnya berubah menjadi white fat, ya. Jantung kita lebih sehat, otot kita juga jadi lebih kuat. Jadi lihat, semua organ tubuh kita akan dipengaruhi. Ini sebuah penelitian ya yang membuktikan bahwa intermittent fasting, periodic fasting, time restricted feeding, jadi semua metode-metode puasa ini sebetulnya semua berguna untuk semua organ tubuh. Jadi lihat, otak kita bahkan synaptic plasticity, jadi plastisitas dari sambungan-sambungan berbagai saraf yang begitu banyak jumlahnya, jutaan di otak kita, itu menjadi lebih baik ya. Jantung kita, semua organ tubuh kita, bahkan pembuluh darah kita, glukosanya, gula darahnya, insulinnya, leptinnya, semua menjadi berkurang, termasuk mediator inflamasi kita sering dengar ya, CRP, interleukin 6, ini seringkali berhubungan juga dengan COVID. Jadi ini semua akan berkurang ya, dan bahkan bisa mengaktifasi cellular stress response. Nah, tubuh kita harus mengalami sedikit stres yang bisa membuat kita menjadi lebih sehat karena terjadi proses autofagi. Bahkan stem cell-nya akan beregenerasi. Jadi lihat, kita butuh stres sedikit tubuhnya, tapi tidak boleh stres terlalu banyak. Itu yang akan menyebabkan kita justru sakit. Ya, ini stres fisik ya, stres fisik bukan psikis ya. Nah, kemudian pada kanker. Nah, banyak orang yang berkata kalau kanker nggak boleh kurang makan. Tapi kalau sedang sakit biasanya orang nggak nafsu makan. Kenapa? Karena kunci utamanya adalah nggak boleh banyak kadar gula di dalam darah. Kalau kita makannya banyak walaupun protein, nanti di dalam tubuh kita tetap akan diubah menjadi gula juga ya. Jadi kalau kadar gula darah dan growth factor-nya turun, maka kansernya bisa disembuhkan. Bahkan berpuasa dikatakan intervensi diet bisa mengurangi terjadinya tumor dan menjadi teman dari proses kemoterapi dan radioterapi. Jadi kalau sedang melakukan kemoterapi sambil melakukan puasa, puasanya puasa restriksi kalori, puasa intermittent fasting, atau puasa 2 kali seminggu gitu ya, macam-macam metode puasa, justru itu saling sinergistik dengan kemoterapi. Jadi hasil kemoterapinya akan jauh lebih banyak ya. Jadi restriksi kalori dengan mengurangi kalori 20-40%, tapi tidak boleh kekurangan salah satu nutrisi ya, bahan nutriennya tidak boleh berkurang. Semua ini akan mengarahkan kepada autofagi. Jadi lihat, autofagi itu sangat penting pada kanker, pada semua penyakit ya. Kita semua di dalam tubuh kita punya calon sel kanker. Sel itu memberontak kepada kontrol sistem dari tubuh kita sehingga dia berproliferasi menjadi lebih banyak. Jadi dia ganas, tidak mau terima perintah. Nah, kalau kita melakukan puasa, dia bisa terjadi autofagi, dia dimakan dan dia mencegah terbentuknya sel kanker yang manifestasi secara klinis dan mencegah dan bahkan menghilangkan kanker yang sudah ada. Profesor Osumi dia katakan, sel yang tidak mampu memperbaiki diri, yang sudah tua, yang sakit, yang diabetes misalnya, dan ada mutasi ke arah kanker, dia nggak bisa memperbaiki diri. Tapi dengan mengaktifkan autofagi dengan berpuasa, kemampuan repair ini akan kembali. Ya. Nah, yang paling penting sekarang, orang semua pengen cantik, pengen bagus kulitnya. Caranya bagaimana? Autofagi ini juga bisa untuk anti-aging. Jadi ada suatu antibiotik yang ditemukan namanya rapamisin. Rapamisin ini ternyata bisa berperan untuk suatu sistem namanya pathway-nya mTOR pathway. Ini yang menentukan usia sel-sel tubuh kita. Ya. Dan rapamisin ternyata dibandingkan dengan dietary restriction sama kekuatannya, khasiatnya untuk anti-aging. Ini dioleskan krim dengan rapamisin ya, antibiotik jenis rapamisin yang biasanya digunakan dalam penelitian, ternyata bisa membuat kulit menjadi lebih licin, kerutan-kerutannya berkurang dan life span-nya, panjang umurnya bisa diperpanjang sebanyak kira-kira 22%. Jadi ada banyak penelitian yang ada mengatakan sampai 30%. Jadi kita bisa memperpanjang usia hanya dengan berpuasa karena efeknya sama seperti rapamisin ya. Nah, sekarang pertanyaannya, puasa yang mana yang paling bagus? Tadi ada yang intermittent fasting, ada yang 8 jam makan, 16 jam puasa, ada yang Senin Kemis puasa 2 kali dalam seminggu.
dari berbagai hasil. Nah, lihat aja yang panahnya warna hijau, ini adalah yang untuk fasting, puasa artinya tidak mengkonsumsi makanan apapun, hanya minum air putih saja. Caloric restriction artinya mengurangi yang warna biru, ya ini yang mengurangi jumlah zat gizinya makanannya. Jadi tadinya piringnya besar, sekarang piringnya kecil, itu namanya caloric restriction. Restriksinya sekitar 20-40%. Kemudian ketonic diet, ya. Jadi ada orang yang bilang katanya kalau kita hanya makan protein saja dengan sayur-sayuran sedikit tanpa karbohidrat, ya itu akan meningkatkan zat keton di dalam tubuh kita. Tapi ketogenic diet ini ada juga banyak kerugiannya, ya. Kalau kita lihat khasiatnya, yang mana yang paling baik untuk menurunkan inflamasi, untuk mencetuskan autofagi di dalam tubuh kita, untuk mitokondria di dalam sel kita lebih sehat, sistem imun ditingkatkan, itu semua yang warnanya hijau paling panjang karena dia efeknya paling besar. Jadi efek yang terbaik adalah puasa hanya minum air putih saja. Puasa total tidak mengkonsumsi makanan. Lalu makanannya kapan dikonsumsi? Harus dikonsumsi earlier in the day. Jadi artinya harus breakfast. Kita harus ada sarapan pagi, ya. Dan jauh lebih baik kita melakukan fasting, occasional fasting dibandingkan dengan hanya membuat puasa di sore malam hari saja dibandingkan dengan kalau kita puasa the whole day 24 jam. Ya, nah dikatakan breakfast until mid late afternoon itu adalah pola makan yang terbaik ya untuk dilakukan sehari-hari. Lalu di antaranya kita harus tetap melakukan puasa. Nah, makanya yang benar ada memang sudah dikatakan oleh para peneliti dari zaman tahun 1400-an, eat like a king in the morning, a prince at noon, and a peasant at dinner. Ya, jadi pagi hari kita makan seperti raja, siang seperti pangeran, tapi kita seperti orang peminta-minta atau orang miskin petani pada malam hari. Kalau perlu malam tidak perlu lagi konsumsi makanan. Matius 6 ayat 16a mengingatkan kita, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kita harus gembira, kita harus happy pada saat kita berpuasa. Karena di dalam tubuh kita secara fisik ada autofagi yang sedang terjadi, tetapi pada saat yang sama pikiran kita, mental kita, dan spiritualitas kita juga akan meningkat karena kita bersukacita di dalam berpuasa. Kiranya Tuhan memberkati dan semua menjadi lebih sehat dan kita tetap melakukan puasa kita agar kita menjadi lebih sehat secara tubuh dan secara pikiran.